Halo, selamat sore Pak Soleh. Sore Mbak. Baik, Pak Soleh, saya akan mulai perbincangan dari Ibu Butet dulu yang sudah hadir di studio. Bu Butet, Anda kemudian bersama rekan-rekan dari ex-pemain OCI ini kan sempat mendatangi Kementerian HAM, mengadukan soal eksploitasi, kekerasan, perbudakan. Apa sebetulnya yang Anda rasakan atau alami pada saat itu, Bu? Karena saya dari kecil, saya tidak tahu apa-apa sama sekali. Pada saat itu saya usia mungkin 2 tahun ya. Saya dibawa ke, saya tidak tahu dibawanya gimana, pokoknya saya sudah ada di Jalan Balikpapan, Petojo. Saya di situ sekitar umur 3 tahun, 4 tahun saya dibawa ke Oriental Sirkus. Di situ saya lihat banyak anak-anak yang lain juga sama, seusia saya. Seusia dengan Bu Butet? Iya, itu semua pada latihan sama dengan saya. Diajarin dasar-dasar akrobat, gadis plastik itu ya, kita segala macam, dan itu tanpa kemauan kita ya, kita dipaksakan diajar. Di situ saya melihat semakin waktu berjalan kok kekerasan saya terima gitu bersama teman-teman, kadang ditempeleng gitu apa, sering deh itu dilakukan itu berjalannya waktu. Saya pikir ini apa, saya juga kan kecil, ini kehidupan apa. Artinya kekerasan sudah dimulai bahkan sejak Bu Butet kecil? Latihan itu saya sudah mulai ditempeleng itu, berjalannya waktu saya tambah besar, tambah hal-hal yang menurut saya dia itu saya melanggar, itu dipukul, dan itu kayak saya show tidak bagus, itu saya juga dipukul. Kayak saya pada waktu show saya tidak tersenyum, tidak ketawa, saya juga dipukul. Itu hari-hari, semua teman-teman saya juga sama. Lisa, Ida, semua, Rita, semua sama dapat seperti itu. Di situ saya berpikir, ini kehidupan apa? Saya juga tidak pernah mendapatkan kasih sayang, dan kita di dalam hanya sirkus itu aja. Tidak tahu mengenal dunia luar, apa ini saya nggak ngerti. Jadi pada saat diajak bergabung, ada memori tentang itu tidak, Bu? Apakah kemudian dari pihak sirkusnya sempat meminta izin kepada keluarga atau seperti apa? Tidak ada, saya tidak pernah. Tidak pernah, yang lain juga tidak pernah ada. Jadi kita tidak tahu orang tua, ya tidak, ya hari-hari kita hanya melakukan di sirkus itu aja, hari setiap hari. Pagi harus bangun, kita latihan, terus belajar sekolah, tapi itu pun bukan seperti formalnya anak-anak di luar ya. Tapi hanya bisa baca, nulis, berhitung, itu aja. Itu pun yang ngajarin karyawati. Dan juga kenakalan anak kecil aja saya pernah mengalami sendiri. Pada saat itu, kalau kita di sirkus kan makannya nasi bungkus. Kalau bos ada masakan sendiri, bos saya tuh ngambil empalnya, itu pun sudah dijejelin tai gajah. Sama bos saya itu udah dijejelin gajah. Dipegangin saya, dijejelin tai gajah. Teman-teman saya juga melihat, tapi mereka tidak berani apa-apa. Hanya bisa diam aja. Saya ini kenapa saya juga nggak seperti fatal, apa kesalahan itu saya juga nggak ngerti kan. Saya itu usia mungkin sekitar 10 tahun. 10 tahun. Sekitar kurang lebih segitu. Jadi saya nggak ngerti apa ini sebetulnya. Ya selama itu saya lalui, terus berjalannya waktu. Kayak saya di usia remaja saya juga, namanya saya remaja kan, saya juga kenal dengan karyawan. Saya pacaran gitu. Saya kejadian hamil juga seperti itu. Saya langsung dirantai, pakai rantai gajah itu. Saya tidur malam di rantai. Kenapa begini? Saya bilang saya juga dipukulin. Alasan dia supaya saya nggak kabur dengan karyawan itu. Pada saat itu juga karyawan itu sudah dikeluarkan. Makanya sampai sekarang anak saya juga tidak tahu bapaknya di mana. Ibu Butet ada kisah juga kemudian dipisahkan dari tadi anak yang dilahirkan. Iya. Seperti apa? Saya lahir di rumah sakit, itu saya belum dibawa pulang, anak saya sudah dibawa, itu sangat sakit buat saya. Pokoknya di masa-masa kehamilan saya kejadian sampai saya melahirkan, saya dipisahkan, saya sakit. Terus terang kalau trauma itu tidak bisa hilang. Udah cuman dengan kesibukan hari-hari saya belajar berdamai dengan keadaan ya. Saya bisa, bukan hilang ya, tapi saya bisa terima sedikit demi sedikit karena kesibukan saya, dan juga saya sekarang sudah punya keluarga kecil.
Itu yang bisa mengurangi ya, tapi bukan hilang ya. Teman-teman yang lain yang Bu Butet tahu juga mengalami hal yang sama, kekerasan, eksploitasi seperti itu. Sama kalau untuk latihan itu, kalau untuk pukul, latihan apa itu, makanan kita sehari-hari. Kita sudah tidak rasakan sakit, apa sudah biasa. Sama semuanya. Sempat ada upaya tidak Bu kemudian untuk memproses misalnya kekerasan ini ke jalur hukum, atau ada upaya-upaya? Saya nggak tahu karena kan saya tidak tahu apa-apa di luar. Saya pada waktu itu keluar tahun 94, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu polisi apa, saya nggak tahu. Jadi saya hanya belajar, saya untuk diri saya sendiri, saya bekerja. Saya tidak memikirkan hal-hal itu. Sebetulnya saya sudah tidak mau mengungkit masalah itu. Buat saya kan sakit ya, cuman saya pikir ya karena saya ada yang bantu dari Cak Soleh, kita kembali. Saya mau membantu, akhirnya saya baru mau seperti itu. Oke. Ibu, kita akan berbicara teknis hukum dulu dengan Pak Soleh. Saya akan sapa Pak Soleh dulu. Pak Soleh, dengan kemudian kasus ini yang saat ini sudah kemudian menyedot perhatian publik, langkah berikutnya dari pihak kuasa hukum akan seperti apa untuk memperjuangkan keadilan bagi para korban? Jadi hari Senin besok kami mendampingi para korban, nanti ada sekitar 12 para korban yang sekarang ini bisa tergabung, bisa koordinasi untuk bisa ketemu dengan Komisi 3, dan sudah dijadwalkan jam 2 siang hari Senin besok. Itu satu. Yang kedua, kita pun sudah menyampaikan kepada teman-teman Komisi 3, jangan hanya mendengarkan versi dari pihak korban. Undang juga Taman Safari, undang itu Jansen Manangsang, undang itu Fran Manangsang, undang juga Tony Sumampo. 3 orang inilah yang selama ini disebut yang melakukan kekerasan kepada para korban, terutama Frans Manangsang itu. Sebab kalau hanya sekedar dari kita itu sepihak, tidak ada cover both side, kesannya kita mencari-cari masalah seperti yang disampaikan oleh Tony Sumampo itu. Kita juga meminta dihadirkan Komnas HAM. Kenapa? Karena tahun 1997 Komnas HAM sudah dilapori oleh Vivi, salah satu korban terkait adanya kekerasan di Taman Safari Bogor. Tetapi sayangnya rekomendasi Komnas HAM tidak pernah dijalankan oleh pihak Taman Safari, dan Komnas HAM diam, tidak berbuat lebih untuk para korban. Kita juga minta dihadirkan Mabes Polri, sebab kasus ini juga tahun 97, bukan sekarang. Tahun 97 sudah dilaporkan ke Mabes, tetapi tidak ada kelanjutannya. Bahkan menurut Komnas HAM, tahun 2003 sudah dikeluarkan SP3. Ini yang menjadi tanda tanya bagi kita. Bagaimana ada kekerasan, bagaimana ada dalam tanda petik penculikan, balita-balita dipisahkan dari orang tuanya, dibawa ke satu tempat untuk dididik dengan kekerasan menjadi pemain sirkus, kok tiba-tiba dinyatakan tidak terbukti sehingga muncul SP3. Terus terang banyak yang menyarankan untuk kita lapor lagi ke Mabes. Kita tidak mau, wong sudah pernah ada laporan kok. Biar Komisi 3 nanti yang memanggil Mabes Polri mempertanyakan apa alasannya kasus ini kok dihentikan. Sebab cerita apa yang disampaikan oleh Butet itu hanya sekelumit satu cerita. Belum lagi ada Vivi, belum lagi ada Ida yang mengalami cacat tubuh karena terjatuh dari permainan sirkus ketinggian 15 meter. Itu pun tidak langsung diobati, baru besoknya dibawa ke rumah sakit sehingga terlambat, mengalami cacat permanen. Kehidupan sehari-harinya harus menggunakan kursi roda. Anehnya Mbak, setelah dia ini tidak berguna, tidak bermanfaat buat sirkus, Ida ini dipulangkan ke orang tuanya. Padahal pada saat Ida itu masih sehat, dicari oleh keluarganya, selalu disembunyikan oleh Oci, selalu disembunyikan oleh Taman Safari ini. Giliran Ida ini tidak bermanfaat, baru dikembalikan kepada orang tuanya. Menurut saya ini bukan manusia. Pelaku-pelaku kejahatan ini seperti sudah kerasukan hantu, sehingga dia tega terhadap anak-anak ini. Bu Butet tadi mendengar pernyataan dari Pak Tony
mengatakan bahwa tidak ada rasa beban, happy, sensasi. Bagaimana Anda mendengar pernyataan seperti itu, Bu? Itu dia punya hak ya, tapi dia kan tidak tahu. Tapi pada saat itu memang Tony juga tidak terlalu. Yang saya mau, kenapa nggak Fran sama Yansen? Itu yang selalu mukulin kita, bukan Tony. Kenapa dia nggak nongol? Terus gitu kan, Vivi juga ada, sudah ada bukti semuanya. Itu terserah dia mau ngomong apa ya. Tapi kita tetap mencari keadilan. Dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dia. Itu aja. Kedua orang yang tadi Ibu sebutkan, apa yang mereka lakukan? Dia banyak sekali melakukan kekerasan buat kita. Kayak saya dirantai, itu semua Fran yang melakukan. Di waktu saya hamil, saya dipukulin, dirantai, itu Fran yang melakukan semuanya. Kayak Vivi, gitu juga kekerasan itu juga Fran yang melakukannya. Kenapa Fran nggak keluar? Kenapa harus Tony yang keluar? Baik, saya akan kembali ke Pak Soleh mengenai bantahan dari pihak OCI dan Taman Safari Indonesia. Bagaimana kemudian tanggapannya Pak Soleh? Jadi mereka ini membuat argumentasi yang sungguh menyakitkan bagi para korban. Satu, bahwa penyiksaan ini sensasi. Oke lah, kita tidak bicara penyiksaan. Tetapi 60 balita yang dipisahkan dengan orang tuanya, apakah ini bukan sebuah kekejaman? Dan itu tidak dibantah oleh Tony Sumampau itu. Bagaimana tidak diberikan gaji? Bagaimana anak-anak tidak diberikan pendidikan? Bagaimana anak-anak ini selama hidup ada kekerasan? Itu tidak dibantah. Istilah Tony Sumampau itu adalah kedisiplinan. Harus dipahami oleh masyarakat. Semua korban sejak balita, sejak kecil tidak berkeinginan untuk menjadi pemain sirkus. Pemain sirkus ini adalah pemaksaan yang dilakukan oleh pemilik OCI, yang dilakukan oleh pemilik Taman Safari. Mereka juga sekarang mengatakan antara Taman Safari dengan entitas OCI adalah badan hukum yang berbeda. Yang harus dipahami, Vivi mendapatkan penyiksaan kekerasan yang dilaporkan ke Komnas HAM tahun 97. Dia kerja di Taman Safari. Dari OCI diperbantukan di Taman Safari. Di Taman Safari itulah dia mendapatkan kekerasan. Makanya lebih baik, paling bagus biar Komisi 3 yang mempertemukan antara korban dengan pihak Taman Safari untuk bercerita secara lengkap bagaimana bentuk-bentuk kedisiplinan versi mereka, bagaimana bentuk kekerasan versi yang diterima oleh para korban, supaya semuanya jelas. Tetapi yang pasti, Mbak, sampai hari ini Butet dan kawan-kawan masih tidak tahu asal-usulnya, masih tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Ini perintah dari Komnas HAM, rekomendasinya supaya dibuka, supaya mereka dikembalikan kepada orang tua. Asal-usulnya ini harus diperjelas. Sayangnya sudah 20 tahun rekomendasi Komnas HAM ini tidak pernah dijalankan oleh pihak mereka. Baik, saya akan kembali ke Bu Butet terakhir. Harapannya setelah kemudian kasus ini mendapat sorotan publik, nanti juga akan ada rapat dengan Komisi 3 DPR. Harapan dari pribadi Bu Butet sendiri seperti apa? Saya mau mereka harus bertanggung jawab dari kehidupan saya. Dan juga saya mau siapa asal-usul saya. Kalau tahu juga sudah meninggal, di mana kuburnya? Kalau masih ada, sekarang di mana? Masa walaupun orang tua saya sudah meninggalkan, ada yang lainnya. Biar saya tuh tahu siapa saya sebenarnya. Dan juga saya kepingin Debbie juga bisa ketemu dengan bapaknya. Debbie adalah anak ibu yang sempat dipisahkan. Iya. Karena sampai sekarang Debbie juga nggak tahu. Ya mudah-mudahan melihat ini bisa tahu ya bahwasannya saya mencari Debbie, itu aja. Dan saya juga mau keadilan. Pokoknya mereka harus bertanggung jawab. Buat mantan ex-oriental sirkus semuanya perbuatannya. Itu aja, saya nggak minta banyak-banyak. Baik, kita harapkan ada jalan yang terbaik untuk keadilan bagi seluruh korban, khususnya untuk Ibu Butet ya. Amin. Baik, Bu Butet dan juga Pak Soleh, terima kasih telah berbincang bersama.